Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bunda sayangi. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa memanjatkan doa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita dapat tambahan ilmu dan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman dan jadikanlah mereka anak yang solih-solihah. Amin. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah belajar pada pelajaran 7, yaitu Rasul Ulul Azmi. Ya, mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana cerita dari Rasul-Rasul Ulul Azmi. Siapa saja Rasul-Rasul Ulul Azmi itu? Yaitu siapa, Nak? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Minggu yang lalu kita sudah belajar 4 nabi dari Rasul Ulul Azmi, dan sekarang kita melanjutkan Rasul Ulul Azmi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sebagai Rasul Ulul Azmi, dan yang terakhir yaitu sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW sejak kecil ditinggal oleh ayah ibunya, sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya. Nah, pada saat diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW ini ikut mengembala kambing. Itu pada umur 12 tahun dan ikut berdagang pamannya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini sejak kecil sudah mandiri, tidak menyusahkan pamannya. Meskipun ikut pamannya, tetapi beliau ikut berdagang dan ikut mengembala kambing. Sejak kecil Nabi Muhammad ditinggal ayah ibunya, meninggal dan diasuh pamannya. Nah, itu tadi bahwa Nabi Muhammad tidak menyusahkan pamannya. Nabi Muhammad ikut bekerja pamannya, yaitu berdagang dan mengembala kambing. Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah itu adalah teladan yang baik. Teladan itu contoh yang baik. Sikapnya, tutur katanya itu patut kita contoh. Namanya adalah uswatun hasanah. Nabi Muhammad adalah khotamul anbiya. Khotamul anbiya itu adalah nabi yang terakhir. Khotamul itu terakhir, anbiya adalah nabi. Para nabi yang terakhir dari 25 nabi. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah maksum. Maksum itu adalah terjaga dari dosa atau kesalahan. Jadi Nabi Muhammad ini tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Untuk itu Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, patut kita contoh, tidak mempunyai dosa, tidak mempunyai kesalahan. Nah, untuk itu kita harus mencontoh sikap, perbuatan, ucapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk selengkapnya kita lihat kisah singkat Nabi Muhammad SAW. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin yang artinya adalah terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul,
Beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang dibaca oleh beliau. Dari peristiwa tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama. Cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, "Barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga, dan tempatnya berdekatan denganku." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Nah, itulah nak kisah singkat dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai sikap jujur, tabah, sehingga Nabi Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin. Al-Amin itu artinya adalah dapat dipercaya. Pernah pada suatu ketika Nabi Muhammad itu dititipi barang oleh seseorang. Nabi Muhammad menjaganya dengan baik dan tidak mengambil isi dari barang itu, tas itu. Akhirnya Nabi Muhammad saking jujurnya perbuatan dan sikapnya, ucapannya, sehingga dijuluki Al-Amin. Al-Amin artinya adalah dapat dipercaya. Nah, Nabi Muhammad orang yang sangat teguh, sangat sabar, tidak pendendam. Ketika beliau diejek, dicela, bahkan dilempari oleh kotoran hewan, beliau tidak marah, tidak dendam. Beliau masih mengajak mereka menyembah Allah. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad yang harus kita teladani, yaitu jujur, sabar, tabah, pemaaf, tidak pendendam. Nah, setiap Nabi ulul azmi itu mempunyai mukjizat. Kemarin Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim mempunyai mukjizat masing-masing, dan Nabi Muhammad SAW juga mempunyai mukjizat. Mukjizat itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi, yaitu yang pertama adalah dapat membelah bulan. Jadi bulannya dibelah oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa. Coba kita bayangkan, kita bisa nggak membelah bulan? Tentu tidak bisa. Yang kedua adalah dapat memancarkan air dari jarinya. Jadi jari-jarinya ini keluar air. Itu Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah tangannya langsung dapat mengambil timba yang jatuh dari sumur. Nah, sumur itu kan dalam sekali. Nah, timbanya ketika jatuh ke dalam itu Nabi Muhammad bisa mengambil tanpa bantuan benda apapun. Itu mukjizat Nabi Muhammad yang ketiga. Yang keempat adalah dapat menyambung kembali tangan yang putus. Jadi kalau kita kecelakaan, biasanya ada yang sampai patah. Nah, itu Nabi Muhammad bisa menyambungnya kembali. Itu keistimewaan Nabi Muhammad. Dan selanjutnya adalah doanya bisa mengawetkan makanan yang sedikit bisa bertahun-tahun tidak habis. Jadi kalau kita mempunyai makanan, biasanya beberapa hari, 3 hari atau 1 minggu sudah basi. Nah, itu Nabi Muhammad mendoai makanan tersebut bisa bertahan selama bertahun-tahun.
tahun. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Yang keenam adalah dapat mendengar tangisan orang mati. Jadi ketika ada orang yang sudah dikubur, kemudian di dalam kubur itu ditanya oleh malaikat, kemudian ketika menangis, meronta-ronta, itu Nabi Muhammad bisa mendengarnya. Yang selanjutnya adalah Isra Mi'raj, perjalanan Nabi, ya. Itu kita peringati sebentar lagi Isra Mi'raj ya nak ya. Nomor 8, mukjizat yang paling besar yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi mukjizatnya Nabi itu ada 8, itu sangat banyak, dan itulah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah sikap terpuji para rasul. Rasul berarti jumlahnya ada 25. Sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Yang pertama adalah sikap terpuji para rasul, yaitu sikap terpuji kepada Allah dan sikap terpuji kepada sesama manusia. Yang pertama, sikap terpujinya para rasul dari 25 nabi yang terpuji kepada Allah, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Tuhannya hanya satu, sama seperti kita, Maha Esa, satu, yaitu Allah. Taat dan patuh apa yang diperintah oleh Allah, tidak pernah meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Itu adalah sikap terpuji para rasul kepada Allah. Yang kedua adalah sikap terpuji kepada sesama manusia. Sikap terpujinya para rasul, yang pertama sudah kita pelajari dulu, yaitu siddiq, benar. Para rasul 25 nabi ini mempunyai sikap benar, selalu benar, tidak pernah berbohong, khianat, tidak pernah. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Dari sikapnya, perbuatannya, ucapannya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Jadi apa yang diwahyukan oleh Allah disampaikan kepada umatnya, untuk diajarkan kepada umatnya. Yang ketiga adalah terakhir adalah fatona. Fatona artinya adalah cerdas. Jadi semua nabi, 25 nabi ini adalah orang-orang yang cerdas. Nah, selanjutnya adalah sikap terpuji para rasul ulul azmi. Dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 7, yaitu yang artinya ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan engkau Muhammad, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa, kami telah mengambil mereka perjanjian yang teguh. Jadi di sini ada sifat teguh. Kemarin Bu Nius sudah menjelaskan bahwa rasul ulul azmi adalah orang yang memiliki keteguhan, pendirian. Jadi teguh itu sifat Nabi ulul azmi. Nah, kita harus meneladani para rasul dan para rasul ulul azmi. Meneladani itu adalah mencontoh. Dijelaskan di dalam surat Al-Ahqaf juga ayat 35 bahwa fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah engkau sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Jadi kita harus sabar seperti rasul-rasul ulul azmi. Di antara kesabaran dan keteguhannya yaitu apa yang kita miliki, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu harus teguh dan sabar dalam belajar, sabar dalam beribadah, sabar mengerjakan tugas-tugas di sekolah, sabar mematuhi orang tua, dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah, dan sabar dalam mematuhi peraturan di rumah, di sekolah maupun di lingkungan. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk meneladani sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Nah, itulah nak pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat.